Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di acara Voice of Government yang diselenggarakan oleh teman-teman mahasiswa ilmu pemerintahan yang tergabung dalam Laboratorium Ilmu Pemerintahan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang telah fasilitasi kegiatan podcast ini bisa berlangsung. Nah, pada sore atau siang hari ini kita akan membicarakan topik yang sedang panas gitu ya, sedang panas dan mempengaruhi jalannya pemilu 2024 gitu ya. Yang ini berkaitan dengan putusan MK tentang batas usia Capres-Cawapres, sehingga akan mempengaruhi bagaimana putusan MK kemarin itu melihat masa depan demokrasi Indonesia. Nah, pada kesempatan ini ada bintang tamu karena ini berkaitan dengan putusan MK, kemudian berkaitan juga dengan putusan etik MK yang hadir pada siang sore hari ini adalah Bapak Kaprodi Ilmu Hukum, Bapak Suryono. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Suryono. Kemudian yang kedua, ini yang tidak asing lagi, dosen ilmu pemerintahan yang juga kepala laboratorium ilmu pemerintahan, yaitu Bapak Akbar Maulana. Tepuk tangan untuk Bapak. Saya Ito Wicaksono, Kaprodi Ilmu Pemerintahan, yang pada sore hari ini akan memandu jalannya diskusi podcast pada hari ini. Oke, teman-teman mahasiswa sekalian yang hadir dan juga yang hadir di rumah juga ya. Kita sapa yang hadir di rumah, Bapak Ibu sekalian yang saya kira hampir tiap hari disuguhi oleh berita-berita, baik itu melalui TV maupun media sosial yang sampai saat ini masih belum berhenti, yaitu dampak putusan MK tentang batas usia Capres-Cawapres. Nah, putusan MK tentang batas usia Capres-Cawapres itu kemarin bahwa kemudian dianggap ada cacatnya gitu ya, sehingga perlu kemudian secara etik disidangkan oleh MK dan masa depan demokrasi Indonesia sangat tergantung dari itu ya, sangat tergantung. Ini banyak pengamat yang yang pertama akan saya tanyakan kepada Pak Suryono adalah bahwa putusan MK itu bersifat final mengikat, dan kemudian bahwa MK itu mengandung pelanggaran etik. Nah, secara hukum ini putusan ini final mengikat, tapi MK melihat bahwa ada pelanggaran etik di dalam putusan yang final mengikat itu. Bagaimana sebenarnya posisinya ini secara hukum? Kita persilakan dulu Pak Suryono. Monggo Pak Sur. Terima kasih Pak Ito. Jadi kalau kita bicara tentang putusan final dan mengikat, hampir semua rekan-rekan mendengar MK itu final dan mengikat. Mari kita bahas dulu apa itu final dan mengikat. Ada dua kata di situ. Yang pertama adalah final. Kalau sudah pertandingan final, namanya Piala Dunia, itu kan nggak ada Italia Prancis pertandingan ulang, kan nggak ada. Kok Italia Prancis? Argentina Prancis misalnya. Juara dunia Argentina. Meskipun kan, seri ya. Tiba-tiba nggak suka Messi jadi pegang juara dunia, lalu rematch gitu. Nggak bisa kayak begitu. Final itu udah ending, terakhir. Nggak ada lagi upaya terhadap putusan tersebut. Itulah kelebihan MK. Siapa yang menciptakan MK? Ya, waktu itu namanya MPR yang membuat perubahan Undang-Undang Dasar. Jadi MPR waktu itu membuat benda atau lembaga yang namanya MK, yang dia punya sifat memutus final tadi itu.
Artinya mereka ini dianggap sebagai dewa lah, nggak boleh disentuh. Meskipun pada faktanya dalam kesehariannya ternyata banyak sekali bukan hanya pelanggaran etik teman-teman, bahkan lebih ngeri daripada itu adalah pelanggaran hukum. Kalau Anda mendengar nama istilah Akil Mokhtar, kemudian Patrialis Akbar, Akil Mokhtar lebih ngeri lagi. Dia suka uang, literally suka uang. Dindingnya uang isinya Pak itu. Di rumah dinasnya itu isinya uang. Jadi makanya Pak Mahfud itu kalau saya singgung masalah ruang karaoke di ruang MK agak naik dikit Pak. Jadi ceritanya Ketua MK sebelum Pak Akil itu kan Pak Mahfud. Yeah. Mereka punya ruang karaoke. Kalau ruang karaoke itu kan ada peredamnya tuh. Ada busanya kan. Zamannya Pak Akil itu isinya uang. Cash. Tapi saya nggak mau bicara soal itu ya. Yeah. Saya ingin bicara bahwa sesuci-sucinya MK, mereka udah pernah salah. Mereka udah pernah punya dosa, bahkan bukan etik. Korup mereka. Dan terbukti dan dihukum. Yang kedua, sifat yang kedua adalah mengikat. Apa arti mengikat? Mengikat artinya putusan MK itu harus dijalankan. Dan kalau putusan MK bertentangan dengan undang-undang yang diujikan, berarti undang-undang itu kemudian ikut putusan MK. Nggak boleh ada alasan, oh ini saya masih nyaman dengan undang-undang yang dulu. Nggak ada cerita. Tidak ada cerita. Jadi harus putusan MK tersebutlah yang dipakai. Pak Sur, berarti kalau begitu, karena ini berkaitan dengan urusan capres-cawapres gitu ya, berarti Pak Sur sangat percaya bahwa Gibran ini tidak ada masalah dalam capres-cawapres sampai selesai. Saya bicara sedikit dulu, sebelum akan ke sana. Okay. Kalau kita bicara putusan MK itu final dan mengikat, final and binding, maka pertanyaan selanjutnya, bisakah putusan MK itu dibatalkan? Jika bisa, oleh siapa? Dan jika bisa, apa alasannya? Maka muncullah gerakan MK-MK. Teman-teman harus ingat, Majelis Kehormatan itu dibentuk oleh peraturan MK. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, peraturan MK itu posisinya jauh di bawah Undang-Undang Dasar. Jadi kalau tata urutan perundangan itu, kalau pakai teorinya Kelsen-Steuvenbauer teori, di atas itu adalah Undang-Undang Dasar, di bawahnya adalah undang-undang, di bawahnya adalah peraturan pemerintah, baru di situ ada peraturan organ-organ, lembaga. Bayangkan MK-MK dibentuk oleh peraturan MK yang diminta untuk membahas atau mengadili perilaku etik dari para hakim-hakimnya. Pertanyaan selanjutnya, bisakah perilaku etik hakim yang melanggar etik menggagalkan putusan MK? Jawaban saya jelas tidak mungkin. Kalaupun misalnya telah ada terbukti pelanggaran etik oleh hakim MK, maka pelanggaran tersebut hanya menyasar kepada pribadi hakimnya, tidak kepada putusannya. Saya ambilkan satu contoh yang paling nyata. Waktu itu saya pribadi yang menjadi pihak yang dirugikan. Waktu itu ceritanya wali kota Palembang kalah kalau nggak salah 8 suara. Dibalik oleh Akil Mokhtar menjadi 15 suara. Apa yang terjadi? 15 suara itu dari kalah 8 menjadi 15, harganya 20 miliar. Cash. Ditangkap KPK, Pak Akil. Pertanyaan selanjutnya, apakah putusan MK kemudian batal? Tidak. Putusan MK tetap berjalan. Romi Herton yang menyuap tetap jadi wali kota. Nggak ada yang berubah. Nah, kalau dalam konteks pertanyaan Pak Ito, apakah mungkin posisi ini akan menggagalkan Gibran? Menurut pemahaman saya, yang bisa menggagalkan putusan MK itu hanya ada 2. Yang pertama, materi tentang syarat usia cawapres itu kemudian dipermasalahkan lagi oleh pembentuk undang-undang. Siapa pembentuk undang-undang? DPR. Dia kemudian dibahas lagi oleh rencana RUU ya, dalam penyusunan undang-undang dia dibahas lagi. Tapi kalau dibahas kan butuh waktu lama, ya itu harga. Itu adalah risiko yang harus dilalui. Yang kedua, yang mungkin bisa merubah adalah situasi pemakzulan. Makanya kalau di catatan saya awal tadi itu yang menjadi bahan adalah yang menjadi umpan ke teman-teman juga, ke teman-teman di Visipol adalah tentang pemakzulan. Nah, kalau bicara pemakzulan adalah pemberhentian presiden atau wakil presiden di dalam masa jabatannya. Salah satu ciri presidensial itu kan
salah satunya adalah fixed term ya. Dia tidak ada pembatasan masa jabatan yang jelas. Tapi konstitusi kita itu memperbolehkan pemberhentian di tengah masa jabatan. Namanya pemakzulan, diatur di pasal 7A kalau tidak salah Undang-Undang Dasar. Intinya ada klausul-klausul seorang presiden kemudian dimakzulkan atau diberhentikan di tengah jalan. Syaratnya ada melakukan pengkhianatan, melakukan tindak pidana korupsi, melakukan perbuatan tercela, misdemeanor ya, dan dia melakukan tidak memenuhi syarat lagi. Nah, bisa jadi ketika aturan mengenai batas usia presiden itu kemudian dirubah, itu bisa jadi mempengaruhi sikap partai politik di parlemen. Bisa jadi. Apa yang nggak mungkin di negeri ini. Bahkan Gus Dur saja pernah, saya tidak mengatakan dimakzulkan, dalam era Undang-Undang Dasar pasca amandemen tidak pernah ada sekalipun presiden dimakzulkan. Gus Dur tidak dimakzulkan di era amandemen ya, tetapi dia dimakzulkan atau diperlakukan dimakzulkan sebelum amandemen. Nah, pertanyaannya, apakah memang dari putusan MK ini berkaitan dengan batas usia ini kemudian mengandung unsur yang bisa menyebabkan pemakzulan pada presiden? Dari mana maksudnya ini? Saya justru mencatat dari pasal 7A itu kalau tidak salah ada syarat tentang ketidakmampuan. Selain pengkhianatan, selain melakukan tipikor, selain melakukan perbuatan tercela, ada ketidakmampuan. Bisa jadi, nih saya berandai-andai, ketika pembentuk undang-undang, even dia sebagai open legal policy mengubah syaratnya, mengubah lagi menjadi 40 kemudian, 40 tahun. Pada saat itu, misalnya Pak Gibran saat itu umur 37, maka dia dianggap tidak mampu, Pak. Karena dia belum 40. Bagaimana caranya kita mencuri umur? Sehingga waktu yang akan datang, saya membayangkan. Ya, tapi yang dimaksudkan ini kan Pak Jokowi. Yang dimaksudkan adalah pasangan Prabowo Gibran seandainya mereka menang, Pak. Nanti, Pak, bukan sekarang. Oh, isu ini yang berkembang pemakzulan itu dalam konteks ini adalah Pak Jokowi. Tidak. Dari mana? Kalau saya melihat Pak Jokowi dimakzulkan, clear. Kemungkinan pemakzulan bukan Pak Jokowi, bukan. Tapi pemakzulan itu adalah seandainya dimungkinkan ada itu Prabowo, kepada Prabowo iya. Gibran. Oke, terima kasih Pak Sur, luar biasa Pak Sur, tepuk tangan dulu untuk Pak Sur. Ya, kita akan masuk ke sesi kedua dengan narasumber Pak Akbar Maulana. Nanti kaitannya dengan bagaimana sih kita akan menilai apakah memang secara etika ini ada pelanggaran secara etika. Oke, kita masuk sesi nanti yang kedua. Kita masuk ke sesi berikutnya, Voice of Government. Oke. Teman-teman sekalian, pada sesi yang berikutnya, sesi yang kedua ini, kita ingin melihat apakah memang putusan MK dan sekaligus kemudian disidang oleh MK juga menghasilkan keputusan terhadap hakim yang memutuskan putusan MK tersebut. Nah, banyak disinyalir bahwa ini adalah mengandung unsur pelanggaran etika, utamanya adalah etika politik. Nah, kira-kira bagaimana etika politik ini melihat bahwa ini adalah sebuah pelanggaran yang kemudian akan berkonsekuensi juga putusan MK ini kepada hal-hal yang bersifat nantinya akan berkaitan dengan mengurangi unsur demokrasi yang ada di Indonesia. Kita persilahkan dulu bagaimana berkaitan dengan etika politik dalam konteks putusan MK ini dipandang. Saya persilahkan Mas Akbar Maulana untuk bisa memberikan komentar itu. Silakan Mas Akbar. Baik, terima kasih Pak Ito. Sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Ito, saya disclaimer dulu ya. Baju saya ini bukan salah satu representasi dari nomor urut Capres Cawapres ya. Itu ya, saya disclaimer dulu ya. Mirip banget. Agak mirip soalnya, saya takutnya ini mendukung salah satu calon. Tapi tidak ya, dalam hal ini tidak. Karena sudah diperkenalkan oleh Pak Ito tadi. Nah, sekarang kembali ke pertanyaannya, bagaimana cara mengukur etika politik dalam putusan MK ini ya.
saya rasa, menurut saya pribadi, mungkin nanti bisa disanggah oleh Pak Ito dan Pak Sur ya. Secara administratif pemerintahan, saya rasa tidak ada pelanggaran etika dalam putusan MK ini. Kenapa? Karena memang putusan MK ini merupakan salah satu dalam rangka partisipasi masyarakat. Ada yang menggugat ya, sesuai dengan jalur hukum, ada yang menggugat kepada putusan MK, kemudian putusan MK melaksanakan sidang. Meskipun dalam 9 hakim MK itu ada 4 yang setuju dan 4 yang menolak. Tapi kan ketua MK punya hak untuk menentukan ya, kira-kira putusan MK ini mau dibawa kemana. Nah, akhirnya diputuskan dan ini tidak melanggar aturan di atasnya. Menurut saya begitu. Namun karena yang diuji ini batas usia capres dan cawapres, para hakim MK itu melihat bahwasannya usia batas minimal pejabat negara itu tidak dilihat dari usia 40 ke atas, tapi 40 ke bawah atau 35 ke atas, tengah-tengah ya. Karena ada anggota DPRD yang usianya 21 tahun, bupati, gubernur dan seterusnya. Jadi saya rasa dalam hal partisipasi publik yang merupakan salah satu dimensinya demokrasi itu tidak melanggar etika menurut saya. Tetapi jika ada putusan lagi MK ya kan, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu yang menetapkan bahwasannya ketua MK itu melanggar etika, itu ya menurut kami mungkin prosedur yang harus dilakukan. Tapi kalau menurut saya, kalau saya di posisinya ketua MK, itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Mas Akbar, ini gitu, kaitannya dengan bagaimana ketua MK ya, itu seharusnya tidak mengikuti sidang di dalam majelis Mahkamah Konstitusi pada saat memberikan sebuah keputusan, karena memang disinyalir bahwa terlibat saudara, dan saudara itu masih berkait dengan salah satu cawapres, yaitu Mas Gibran ya. Gibran ya, Raka Bumi Raka itu. Nah, itu yang kemudian dianggap bahwa majelis ketua majelis ini yang masih berhubungan saudara itu ikut di dalam membuat keputusan di situ. Nah, ini juga bagian dari pelanggaran etik gitu ya. Ya. Nah, gimana ini Mas Akbar? Ya mungkin kalau kita melihat dari hubungan saudara ya, itu tidak, menurut saya tidak apple to apple. Kenapa? Karena proses kebijakan atau keputusan yang dituangkan dalam putusan MK itu melihat dari uji material proses hukum itu. Nah, tidak bisa dibayangkan kalau semua hakim MK Pak Ito itu ada relasi keluarga dengan capres dan cawapres yang lain ya. Pasti kan kita tidak bisa menyamaratakan hal itu. Tapi kalau dalam konsep administrasi hukum, saya rasa hal seperti ini itu tetap tidak perlu diindahkan ya. Artinya ya sudah, dia bekerja sesuai dengan koridor, sesuai ketua MK. Nah, setelah itu putusannya ya diuji lagi kalau memang merasa keberatan. Toh setelah ada pilihan presiden dan wakil presiden lagi, kita kembalikan kepada rakyat yang memilih ya. Oke, terima kasih Mas Akbar punya pendapat bahwa tidak ada hubungan saudara itu tidak berkaitan dengan putusan MK. Tapi coba kita lihat bagaimana pendapat Pak Sur berkaitan dengan apakah ketua majelis di sini, ketua MK ini yang memang mendapatkan hubungan dari mendapat hukuman ya dari MK itu yang paling berat itu ya. Dia kelihatannya yang paling harus bertanggung jawab atas putusan MK. Putusan MK karena memang dianggap melanggar etik paling berat gitu ya. Bagaimana pandangan Pak Sur dalam hal ini? Itu apakah memang yang paling berat melanggar itu adalah berkaitan dengan ketua MK ini adalah masih mengandung unsur keluarga atau yang lain? Monggo Pak Sur. Saya biasanya beda pendapat dengan pemateri. Kali ini saya setuju. Tadi saya tegaskan ya, MK itu putusannya sudah saya bisa tebak. Bahkan putusan MK itu jauh lebih rendah daripada ekspektasi saya.
Masa cuma pelanggaran etik ringan? Ini kan nggak bener, apanya yang mau diperiksa? Ini kan nggak usah diperiksa. Ya. Tapi ingat, yang menjadi dasar opini dan juga pemeriksaan MK itu adalah dugaan pelanggaran etik menurut ketentuan pasal 17 ayat 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pasal tersebut berbunyi bahwa hakim atau panitera dilarang memiliki bukan hubungan darah. Frasenya di sana adalah kepentingan langsung atau tidak langsung dengan pihak yang berperkara. Menarik kan? Bukan saudara. Kepentingan langsung tidak langsung. Saya nggak tahu siapa yang berperan membumikan kata-kata saudara. Nggak ada di undang-undang saudara. Saya perjelas lagi di ayat 5 di penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan kepentingan langsung dan tidak langsung? Di situ disebutkan kepentingan langsung dan tidak langsung apabila hakim atau panitera pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau jabatan yang bersangkutan sebelumnya. Pertanyaan saya, objek dari persidangan ini apa? Kepentingan orang atau undang-undang? Ini adalah undang-undang. Undang-undang itu regling sifatnya, bersifat dan mengikat umum. Pertanyaan selanjutnya, siapa pemohon uji materi ini? Apakah Gibran atau orang lain? Orang lain, bro. Nggak ada. Bukan Gibran. Saya tidak sedang dalam konteks meskipun baju saya ini kan. Tapi kalau saya di calling ya bisa lah. Nggak, bercanda. Maksudnya begini, yang dimaksud pelanggaran etik even dia masuk di pasal 17 ayat 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman itu nggak dapat. Dan ingat juga yang menjadi objek uji materi itu bukan kepentingan orang, tetapi kepentingan publik, kepentingan undang-undang. Pertanyaan selanjutnya yang ketiga, apa hubungan Anwar Usman dengan undang-undang tersebut? Di mana letaknya? Bukannya semua hakim juga punya ikatan yang erat dengan semua undang-undang? Oke. Gitu. Oke, Pak. Pak Akbar. Begini, dua-duanya saya kira punya keputusan yang sama gitu ya. Tapi apakah MK atau MK ini ya yang berkaitan dengan mempersoalkan putusan MK, yang dipersoalkan bukan putusannya tapi adalah hakimnya. Kalau begitu, apakah ini bagian dari tindakan politik gitu ya? Artinya bahwa kalau kemudian ditolak, di MK ditolak, padahal yang mempersoalkan ini kan persoalan hukum. Nah, apakah dari tadi Pak Sur bilang bahwa ini siapa yang menggugat dan siapa yang, artinya bahwa dalam konteks ini bahwa persidangan itu konteksnya menjadi sangat politik. Bagaimana pendapat Pak Akbar dalam hal ini gitu ya? Silakan. Oke, terkait dengan politik ya yang disampaikan Pak Ito, sebenarnya memang sulit kita untuk mengukur ada kepentingan entah itu kekeluargaan pribadi atau partai politik tertentu ya. Sulit ya, karena yang digugat ini adalah undang-undang atau peraturan ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi kepentingan ya, pasti ada relevansi ya. Karena kan kita sebagai masyarakat umum ini masih hanya bisa berspekulasi. Oh, karena diputus ini karena hubungan saudara, kemudian MK juga ada kepentingan politik, akhirnya diberhentikan Pak Anwar Usman. Tapi setelah diberhentikannya Pak Anwar Usman kan, putusan ini kan tetap berjalan. Seperti yang disampaikan Pak Sur tadi, final dan mengikat ya. Final segera dilaksanakan, mengikat ya mau nggak mau ya berhubungan dengan aturan kebijakan yang lain. Toh kalau ini ternyata lolos Gibran ya, lolos dan menang mungkin ya, dan menang ya. Nanti Itu udah pede banget dan menang. Sebentar, saya hanya melihat pemilu 5 tahun ke depan. Nah, 5 tahun ke depan Gibran kan sudah usia 40. Iya, 40. Nah, otomatis kan dia kalau ngikut putusan yang baru jelas bisa lanjut ya. Kalaupun nanti dalam pertengahan 5 tahun ke depan ada yang menggugat ternyata digagalkan, Gibran sudah usia 40, tetap lanjut ya. Jadi saya rasa
dalam hal permainan politik ya, aturan kebijakan ini itu memang tidak kita lihat dari unsur kepentingan seseorang. Jadi tidak bisa kita berspekulasi bahwasannya ini seperti ini. Yang main itu adalah hitam di atas putih, tertulis dan mengikat seperti itu. Begitu, Pak. Oke, ini menjadi sangat membingungkan. Yang berpengaruh itu adalah politik kepada hukum atau hukum kepada politik. Ini kan jadi agak membingungkan. Tapi satu pertanyaan, masih 2 menit ini, saya persilakan Pak Sur untuk memberikan sebuah ketegasan tadi bahwa bagaimana persoalan politik terhadap hukum dan hukum terhadap politik gitu ya. Monggo Pak. Itu sebetulnya sudah diwadahi Pak Ito. Ya. Jadi sebelum amandemen kita tidak pernah mengenal pemakzulan. Kita mengenal pemakzulan, tetapi tata cara dan mekanismenya itu tidak se-strict pada saat pasca amandemen. Maksud saya begini Pak, dalam konteks ini tadi kan tidak ada yang salah dengan putusan MK. Coba kalau kita lihat siapa yang menginisiasi menggugat ke MK ke uji materi itu. Iya. Nah, artinya bahwa politik itu tidak hanya bekerja di dalam konteks DPR, tapi bekerja dalam konteks hukum di MK gitu loh. Iya, Ini gimana? 1 menit Pak, 1 menit. Jangankan di MK, dalam pengambilan keputusan di pengadilan negeri saja, Ya. Kalau Bapak Pak Ito pernah ya teman-teman Mengamati lah pernah ya. ngamati ya. Aha. Ngapain sih ada orang demo di pengadilan? Coba. Ada sidang Kiai Fahim. Nggak apa-apa ya. Ya. Ada santri-santri itu yang demo. Ngapain? Dia kan memberikan pressure secara politik kepada hakim. Ya. Loh, hakimnya ngobrol dengan kami ya sebagai teman kelas ya. Ya, ngapain kami terpressure oleh agenda-agenda provokasi jalanan? Kami nggak ada kaitannya kok dengan itu. Artinya dalam penegakan hukum, pressure politik itu mungkin saja. Itu sekelas PN Pak, apalagi MK. Oke, terima kasih Pak Sud, terima kasih Pak Hak. Kita akan masuk ke sesi berikutnya ya. Oke, teman-teman mahasiswa, kita kembali ke Voice of Government, gitu ya. Dalam podcast ini sangat menarik pada kali ini adalah berkaitan dengan dampak ya, dari putusan MK, dampak dari putusan MK yang kemudian ini akan berlanjut kepada pemilu 2024. Persoalannya, apabila yang bersangkutan dalam hal ini adalah pasangan Prabowo Gibran itu menang dalam pemilu 2024. Nah, ini mungkinkah akan berjalan mulus-mulus saja atau dimungkinkan untuk terjadi pemakzulan dalam konteks pelanggaran yang dianggap ini merupakan cacat demokrasi. Bagaimana melihat kemungkinan ini? Saya persilakan Pak Suryono untuk bisa menanggapi hal ini. Monggo Pak Sur. Terima kasih Pak Ito. Kalau kita bicara kemungkinan pemakzulan, secara normatif bisa. Pemakzulan itu bukan tidak mungkin, bisa saja. Dan pemakzulan kepada Presiden atau Wapres itu bisa dari berbagai sumber. Satu, contohnya pengkhianatan. Di pasal 7B Undang-Undang Dasar disebutkan ada pengkhianatan. Yang kedua, ada bribery atau korupsi. Rujukan pengkhianatan ini kepada pasal 102 KUHP nggak salah. KUHP lama ya. Kalau korupsi itu di Undang-Undang Tipikor, kemudian perbuatan tercela dan tipiring itu ke KUHP. Tapi nggak mungkin lah kayaknya presiden main judi gitu, nggak mungkin kan. Minum minuman keras nggak mungkin lah presiden. Nah, yang paling menarik adalah yang terakhir ini Pak. Dia tidak lagi memenuhi syarat. Nah, kalau ternyata, ini saya andaikan, ini saya berkali-kali mengandaikan Pak Akbar, bukan karena Pak Akbar bajunya biru ya. Tiba-tiba Prabowo dan Gibran yang jadi. Saya disclaimer ya. Dan dalam kurun waktu 2 tahun, ternyata pembentuk undang-undang mampu merubah ketentuan 35 menjadi kembali 40, bahkan mungkin 45. Kira-kira bagaimana nasib Pak Gibran? Dia kemungkinan akan dapat dimakzulkan lewat ketentuan tadi itu, tidak memenuhi syarat. Nah, tidak memenuhi syarat, refernya ke pasal 6 Undang-Undang Dasar. Salah satunya adalah tidak memenuhi ketentuan tadi itu, termasuk usia.
Tapi kan sekali lagi insight politik itu kan ahlinya beliau-beliau ya. Bagaimana lanskap politik pasca kemenangan ini, saya pribadi sebagai orang hukum nggak yakin. Soalnya mohon maaf, pasca terpilih kue kan akan dibagi. Di parlemen isinya, kemungkinan parlemennya adalah koalisi Prabowo Gibran. Mana mungkin mereka akan memakzulkan orang yang membagi kue? Kecuali ada kesalahan sangat berat atau ada provokasi sangat hebat dari oposisi untuk mereka kemudian bisa memakzulkan. Tapi saya kira saya tidak mengatakan itu tidak mungkin. Apa yang nggak mungkin di dunia ini? Apa yang nggak mungkin? Termasuk pemakzulan. Jadi menurut saya satu itu mungkin. Yang kedua, jalan itu ada dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Jadi saya berharap konsolidasi itu, kalau saya pribadi sih berharap tidak ada konsolidasi, tidak ada terjadi situasi yang sangat friksi ya. Tapi saya ingin konsolidasi. Tapi saya nggak bisa jamin politik sesantui itu ya. Mereka berdua yang bisa menjamin itu. Terima kasih Pak Sur. Saya kira Pak Sur berpendapat bahwa pemakzulan itu sangat sulit lah untuk bisa terwujud di periode 2024-2029 gitu ya. Itu sangat sulit karena memang satu itu harus merubah undang-undang. Ya, DPR harus betul-betul kuat sekali untuk bisa merubah undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah terjadi yang namanya pembagian kue politik gitu ya. Bagaimana kemudian terjadi koalisi besar lagi itu sangat mungkin gitu kan ya. Nah itu sehingga kemudian konsolidasi itu akan bisa secara politik akan bisa dilakukan sehingga sedikit susah. Nah mungkin Pak Akbar punya sisi-sisi lain. Artinya ini repot juga ya, Pak Akbar sudah berpendapat bahwa enggak ya. Nah, masih mungkinkah bahwa konsolidasi politik itu masih mungkinkah ada celah mengandung cacat sehingga kemudian masih memungkinkan Prabowo Gibran seandainya menang itu kemudian masih bisa dimaksudkan. Ya, terima kasih Pak Ito. Saya satu poin yang setuju dari Pak Sur tadi terkait dengan jumlah koalisi di anggota DPR ya. Itu kalau sudah partai politik yang sudah menguasai DPR kayaknya susah untuk mengusulkan. Tapi kalau ditanya celah, kayaknya menurut saya itu ada ya. Kalau sudah seumpama ini ya konsolidasi ya, seumpama Prabowo Gibran menang, kemudian di pertengah jalan ada yang menggugat. Nah, usia Gibran ini itu kan kita lihat pakai undang-undang yang baru tentunya ya. Tapi kalau ternyata digugat kalah, undang-undang yang lama diberlakukan, biasanya begitu ya. Nah, kalau sudah itu berarti kan mau nggak mau dia cacat secara usia ya. Tetapi kalau yang disampaikan Pak Sur tadi itu kan ada salah satu faktor, yakni KKN ya, korupsi, kolusi ya, nepotisme. Nah, kalau segi nepotismenya ini kental, nah itu apakah mungkin bisa diusulkan untuk memakzulkan presiden terpilih? Ya, karena kan isunya sekarang itu kental isu nepotisme ya. Saya boleh masuk di sini Pak? Nah, saya boleh ini pancingan. Ya. Monggo. Presiden Gus Dur itu tidak pernah diadili oleh pengadilan Pak. Dan kita ingat ya, dalam konstruksi hukum acara MK untuk pemakzulan itu dia istilahnya dia terbukti melakukan tipikor, melanggar undang-undang tipikor. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah tidak ada satupun pasal yang menyatakan dia harus diadili undang-undang tipikor. Artinya pengadilannya tetap DPR Pak. Tapi kan kita ada sejarah Pak Presiden Soeharto yang kita lihat bahwasannya dia itu KKN, melakukan KKN gitu ya. Tapi belum pernah ada putusan Pak. Memang belum ada putusan, tapi kan akhirnya lengser Pak. Iya, termasuk Gus Dur. Termasuk Gus Dur. Gus Dur itu kan dituduh bunuh diri, tapi tidak pernah ada putusan tipikor pun yang menyatakan Gus Dur. Berarti konsolidasi itu bisa pemakzulan itu katanya Pak Sur kan tidak ada yang nggak mungkin ya politik ya. Tapi apakah kita harus melihat presiden yang kita makzulkan itu mundur dulu? Kan enggak kan? Kan harus ada aturan mainnya. Gitu. Ya, jadi pada saat itu yang pemakzulan itu kan sebuah negosiasi politik. Sebelum kemudian ini dimakzulkan, maka presiden itu sudah mundur dulu. Izin Pak. Richard Nixon. Ya. Waktu case Watergate, dia kan hampir dimakzulkan. Tapi ketika dia mau dimakzulkan, dia mundur Pak. Beda sama Clinton, emang udah lolos. Nixon itu mundur duluan, karena kalau tidak mundur, habis Nixon. Beda sama Clinton.
Ya, menurut Pak Sur ini gimana posisinya jadi presiden ini? Tapi persoalannya itu kan berbeda. Persoalannya ini kan masih mengandaikan. Spekulasi. Yang di Amerika itu Presiden Nixon itu kan sudah terjadi. Ya. Oke, saya kira kita tidak perlu mengandai-andai lah. Artinya bahwa dalam diskusi ini ada sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya persoalan etik ini akan persoalan yang bisa diciptakan dari mana-mana. Hukum atau politik itu adalah sebenarnya adalah sarana bagi siapapun yang melakukan melakukan upaya untuk memenangkan sebuah pertandingan politik gitu ya. Jadi hukum maupun politik itu sebenarnya adalah sebuah sarana, sebuah alat saja dari sebuah pertarungan dalam rangka untuk mempengaruhi posisi politik seseorang atau sekelompok orang. Sehingga ini sebenarnya adalah adu bagaimana pengaruh mempengaruhi, tapi dari sisi ada yang memanfaatkan sisi hukum, ada yang memanfaatkan sisi politik, terutama dalam konteks misalnya bagaimana membuat koalisi-koalisi politik dan bagaimana ada permainan-permainan di dalam mempengaruhi aturan-aturan hukum. Satu lagi Pak Ito. Sebenarnya etika dalam pencalonan capres-cawapres ini tidak hanya pada capres-cawapres saja ya. Dalam organisasi partai politik itu juga ada beberapa kasus etika yang terjadi. Contoh nih ya, Mas Kaisang itu baru 2 hari langsung jadi pimpinan. Itu kan secara etika itu kan tidak boleh kan, kalau sesuai dengan ADART partai harus ngikutin itu ya. Ada pengkaderan dan seterusnya. Tapi karena ada kepentingan politik, saya melihatnya itu berarti hukum di atas politik kalau menurut saya. Ya, hukum di atas politik. Itu bagaimana? Saya merasa banyak teman-teman hukum yang merasa hukum harus di atas politik. Realitas hukum kita hari ini ada saatnya hukum di atas politik, tapi pada saat yang lain saya akui politik di atas hukum gitu loh. Ya. Dalam konteks diskusi kita dinamis lah. Dalam konteks diskusi kita itu karena ini kita bicara tentang kelembagaan MK, kemudian kita melihat bagaimana realitas politik, maka kaitannya dengan putusan MK, politik lebih dominan terhadap hukum. Tapi dalam konteks organisasi kepartean bisa jadi bahwa hukum dalam konteks hukum adalah putusan-putusan atau kebiasaan kepartean itu yang kemudian mempengaruhi politik gitu ya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Sur dan juga Pak Akbar yang sudah memeriahkan ya pada sore hari ini di podcast kita ini. Ya, saya kira ini yang luar biasa. Ada pendapat-pendapat yang sangat berbeda dari pendapat yang sangat umum gitu ya. Kalau coba teman-teman mahasiswa melihat bahwa di luar sana itu mereka masih melihat bahwa ini adalah pertarungan bahwa etika politik itu harus dikuat. Ya, ini ada pelanggaran. Ternyata di diskusi kita itu bukan pelanggaran etik gitu ya. Ini luar biasa gitu ya. Oke, kita tetap di Voice of Government.